sudah pernah membahas sebenarnya, tapi masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mas, itu kalau supply-nya diganti 5 volt gimana? Terus Mas, itu kok nilai arusnya ada 2 kali, itu apa untuk 2 LED? Mas, kalau LED-nya lebih dari 1 gimana? Perup hitam di sini, perup merah di sini. Nah, dia naik ya arusnya ya. Jadi 0,25. Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan teknisi amatir teman-teman. Oke, di video kali ini sesuai dengan yang telah saya videokan atau di video sebelumnya ya, itu kita akan coba ngebahas nilai resistor teman-teman. Nah, jadi di video sebelumnya itu saya pernah buat konten yaitu menghitung nilai resistor LED HPL yang seperti ini, yang 3 watt. Yang warna putih waktu itu ya. Ini warna putih. Nah, itu kita sudah pernah membahas sebenarnya, tapi masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mas, itu kalau supply-nya diganti 5 volt gimana? Terus Mas, itu kok nilai arusnya ada 2 kali, itu apa untuk 2 LED? Mas, kalau LED-nya lebih dari 1 gimana? Nah, jadi ya, mungkin di video yang ini nih, kita tunjukkan di konten yang ini, link ada di deskripsi. Itu mungkin masih kurang jelas saya menjelaskan ya teman-teman. Jadi mungkin di video kali ini saya selipkan juga untuk menghitung nilai resistor dari LED HPL yang kuning 3 watt seperti ini ya. Oke, jadi seperti biasa kita harus mengetahui dulu teman-teman, suatu LED jenis apapun itu, mau yang HPL seperti ini, COB, SMD yang nilainya macam-macam atau tipenya macam-macam, itu punya yang namanya tegangan kerja maupun arus kerja. Nah, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ini teman-teman. Kita harus tahu ini terlebih dahulu. Soalnya kalau kita nggak tahu ini susah juga teman-teman ya buat menentukan nilai resistansi yang mau kita pakai supaya LED-nya itu bisa menyala maksimal dan tidak panas teman-teman. Oke, jadi ini tak tulis seperti ini ya, HPL 3 watt kuning versi baterai 18650 yang sumber tegangannya 3,7 sampai 4,2 volt. Nah, untuk LED HPL kuning ini, nih teman-teman bisa lihat datasheetnya di sebelah sini ya. Nah, itu saya dapatkan dari salah satu toko online. Di deskripsinya itu menjelaskan tegangan kerjanya itu 32 sampai 3,4 teman-teman, dan di situ 3,4. Tapi di sini saya tulis 3,5. Nggak apa-apa. Terus arus kerjanya 450 mili sampai 750 mili ampere teman-teman. Nah, itu kita sudah ketahui. Sudah diketahui tegangan kerja dan arus kerja dari LED HPL kuning itu teman-teman. Nah, terus kita masuk ke mencari nilai resistor. Tak zoom dikit. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, untuk rumusnya, rumus utamanya itu adalah ini teman-teman. Ini adalah rumus utamanya. V sama dengan I dikali R. V ini adalah untuk tegangan, I ini arus, dan R itu adalah hambatan teman-teman. Nah, ini adalah rumus utama atau rumus induknya teman-teman ya. Nah, di sini kita kan mau cari resistor. Jadi, ini kita ubah rumusnya teman-teman. Lewat, kalau kita buat segitiga rumus ya, itu kalau kita mau nyari R, berarti V dibagi I atau tegangan dibagi arus, teman-teman. Nah, kita mencari nilai resistornya. Terus kalau kita lihat di video sebelumnya, itu banyak yang bingung masalah ini loh. Ini 4,2 volt dapat dari mana, Mas? 3,2 volt dapat dari mana? Nah, ini saya jelaskan. Ini kan tegangan dibagi arus. Tegangan di sini ada 2. Yaitu tegangan sumber atau tegangan input yang kita pakai untuk mensuplai LED, dan ada juga tegangan kerja dari LED. Nah, ini harus kita kurangi dulu teman-teman. Maka di sini saya jabarkan R sama dengan VBAT. VBAT ini V atau tegangan baterai yang ini ya, dan VLED. VLED ini tegangan kerja dari LED
kemudian dibagi arus, teman-teman. Nah, jadi didapatlah nilai seperti ini, teman-teman. 4,2 volt itu saya ambil dari tegangan full dari baterai 18650. Ini VBAT ini ya, 4,2 volt dikurangi ini VLED. VLED tegangan kerja dari LED-nya. Itu 3,2 volt sampai 3,4 lah, 3,4 volt nih teman-teman ya. Nah, tapi di sini saya ambil yang minimumnya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ganti yang 3,3 volt atau 3,4 volt juga nggak masalah, teman-teman ya. Nggak masalah, nanti tinggal teman-teman hitung lagi. Dibagi 750 mA. Nah, di sini saya ambil nilai arus maksimumnya, ini yaitu 750 mA. Nah, ini kita kurangi dulu, teman-teman. 4,2 dikurangi 3,2 volt, dapatnya kan 1 volt. 1 volt dibagi 750 mili atau 1 dibagi 0,75, teman-teman ya. Ini kalau kita konversi ke ampere, ini jadi 0,75, teman-teman. Nih, kalau kita konversi ke ampere, dia dapatnya 0,75 ampere. Nih, 1 dibagi 0,75 hasilnya adalah 1,33 ohm. Nah, kita dapat sudah di sini nilai minimal ya, minimal untuk LED HPL 3 watt kuning ini itu nilai minimalnya 1,33 ohm, teman-teman. Tuh, ini nilai minimalnya ya. Ini. Nah, terus kita sudah dapat nilai resistornya. Terus kita cari daya resistor. Nah, daya resistor ini ada macam-macam, teman-teman. Kalau kita lihat di pasaran itu ya ada yang 1/4 watt, setengah watt, 1 watt, 2 watt, 5 watt, 10 watt, 20 watt, sampai seterusnya. Mungkin kalau ada yang 3 watt itu di resistor yang Jepang, teman-teman, dari Jepang. Itu yang bagus, itu yang ada 3 watt. Kalau yang biasa saya kurang tahu, jarang menemukan kalau yang biasa. Yang biasa ya rata-rata 1/4 watt, ini yang saya tulis ini. Ya. Nah, terus untuk rumusnya, ini yang teman-teman bingung itu di sini. Mas, ini kok harusnya ada 2 kali, apa untuk 2 LED? Enggak, teman-teman. Jadi kita mengacu kepada rumus. Soalnya di rumus itu, nih seperti yang di sini rumusnya, itu untuk mencari daya itu ada namanya P sama dengan I kuadrat dikali R, teman-teman. Nah, jadi di sini saya tulis P resistor atau daya untuk resistor sama dengan arus pangkat 2 dikali R, teman-teman. Nah, gini ya. Nah, terus kita masukkan nilai-nilainya. P resistor sama dengan 0,75. Ini kita dapatkan dari ini, tegangan arus kerja maksimalnya yang ini. Nah, karena di sini ada pangkat 2, maka kita kalikan lagi, teman-teman. Nah, di sini pangkat 2 ya. Jadi kita kalikan lagi 0,75 ampere kali 0,75 ampere. 0,75 ampere ini dari 750 miliampere yang kita konversi ke ampere, teman-teman. Dapatnya 0,75. Terus R-nya ini tadi, R yang sudah kita dapat, kita masukkan di sini. Jadi 1,33. Ini kalau kita kalikan semua, kita kalikan ini, terus hasilnya kita kalikan ini. Dapatnya 0,74 watt. Nah, 0,74 watt ini kalau kita lihat di beban daya resistor di sini, ini 1/4 watt ini 0,25 watt, teman-teman ya. Setengah watt ini 0,5, 1 watt ya 1 watt, 2 watt dan seterusnya. Berarti 0,74 watt ini di atas dari setengah watt, teman-teman. Jadi yang mendekati adalah 1 watt. Nih, jadi teman-teman bisa pakai nilai minimumnya 1,33 ohm 1 watt, teman-teman. Atau kalau misalnya nggak ada, mas 1,33 nggak ada. Nah, teman-teman bisa pakai nilai yang di atasnya ini, teman-teman ya. Bisa pakai misalnya bisa pakai 2,2 ohm. 2,2 ohm 1 watt. Bisa. Atau teman-teman pakai sistem paralel. Nilai yang mendekati 1,33 itu berapa? 3,3 kita paralel 2 biji. Kalau 3,3 ohm, kita paralel 2 biji, itu kita bagi 2, teman-teman. Nah, 3,3 dibagi 2.
dapatnya 1,65 ohm. Nah, ini mendekati 1,33. Resistor sistemnya teman-teman, kalau dia di paralel itu kita bagi teman-teman. Kita bagi sesuai dengan jumlah resistor yang kita paralel. Kalau kita paralel 3 biji, ya kita bagi 3. Kalau 4 biji ya kita bagi 4. Kalau di seri, itu kita tambahkan nilai resistansinya teman-teman. Nah, kalau paralel kan sistemnya begini. Misalnya begini ya. Tuh. Kalau ini resistor. Nah, ini kita paralel. Misal seperti ini. Nah, kita paralel. Nah, ini kita paralel 2 biji. Ini di paralel, teman-teman ya. Artinya ujung ini ketemu ujung ini. Karena resistor ini nggak punya polaritas, teman-teman. Jadi masangnya di sini dulu atau di sini dulu sama aja. Ya. Nah, jadi ini kita bagi 2, teman-teman. Misalnya di sini nilainya 3,3. 3,3. Ini dua-duanya 3,3. Berarti 3,3 kita bagi 2. Dapatnya 1,65 ohm. Seperti ini, teman-teman. Terus kalau kita seri itu seperti ini. Nah, ini saling terhubung, teman-teman. Maaf kalau jelek ya. Nah, ini saling terhubung. Ini 3,3, ini 3,3. Nah, ini nilainya kita jumlah, teman-teman. 3,3 ditambah 3,3. Dapatnya 6,6 ohm. Nah, seperti itu, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau yang masih kurang paham, bisa teman-teman cek di Google atau cek di konten yang lainnya yang benar-benar khusus membahas tentang resistor, teman-teman ya. Oke, jadi kita dapat di sini nilainya 1,33 dengan daya 0,74 watt. Karena 0,74 watt di pasaran nggak ada, kita bisa pakai yang di atasnya, teman-teman. Kita bisa pakai yang 1 watt, 2 watt, atau seterusnya. Mas, kenapa nggak pakai yang setengah watt atau seperempat watt? Nah, karena resistor ini punya ketahanan untuk panas, teman-teman. Jadi semakin besar wattnya, itu dia bisa lebih tahan dari panas, teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai yang setengah watt atau seperempat watt, kemungkinan panasnya itu bisa berlebih, teman-teman. Sehingga bisa lama-kelamaan akan membuat kerusakan pada resistor tersebut, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini panjang banget saya jelasinnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham sedikit dari yang saya jelaskan. Nah, seperti ini. Terus kita langsung coba eksekusi. Di video sebelumnya yang LED HPL itu, yang pakai dimmer, sebelumnya kan pakai dimmer. Di situ saya pakai resistor yang saya paralel, teman-teman. Tapi kita akan coba di semua resistor. Di sini saya sudah siapin ini 2,2 ohm. Nah, ini 2,2 ohm, 2 watt. Terus ini 3,3, 2 watt juga. Terus ada 3,3 ohm. Ini yang saya paralel. Nih, ya. Ada 7,5 ohm yang 5 watt. 5 watt ini bentuknya kapur atau kotak seperti ini ya. Dan ini ada 10 ohm, teman-teman. Nah, 10 ohm. Ini ya, 2 watt juga. Oke, jadi kita akan coba rakit dulu. Pertama kita ukur dulu tegangan baterainya. Tuh, sudah saya arahkan avometernya ke mode volt atau tegangan DC. Kita ukur. Oke, tegangannya hampir sempurna, hampir 4,2. Ini 4,19 ya. Nah, jadi berdasarkan perhitungan tadi sudah oke. Hampir memenuhi. Kita masukkan ke holder. Biar kebalik, biar enak kita menyoldernya nanti. Oke, seperti ini. Terus ini ada LED HPL 3 watt kuning. Seperti ini. Nah, LED HPL ada polaritasnya. Ini ada plus dan di sebelahnya ada minus, teman-teman. Ya. Nah, terus ini sudah dilengkapi dengan heatsink kecil seperti ini. Ya, untuk meminimalisir panas atau untuk menyebarkan panas dari LED HPL-nya ini. Oke. Kita pasang dulu.
di sini. Oke, terus kita coba pakai yang resistor ini dulu, 2,2. Aduh, 2,2 ohm. Ini ya, kita coba langsung solder. Dan kita ukur arusnya dan kita bisa lihat juga intensitas cahayanya, teman-teman. Oke, kita solder di bagian positifnya ya, biar lebih mudah. Oke, sudah kita, ngeblur, nggak fokus. Nah, terus untuk negatifnya ini kita langsung solder aja di negatif LED, teman-teman. Oke, kita solder di negatif LED-nya. Kita kasih timah dulu dikit. Terus kita solder. Oke. Dan untuk positifnya ya kita solder di resistor sebelah sini, teman-teman. Ini terlalu pendek kabelnya, nggak apa-apa. Kita solder dulu. Nah, ini kita coba dulu tanpa kita ukur arusnya, teman-teman. Kalau kita nyalakan, nah dia nyala ya. Kalau kita matikan, dia mati. Nah, seperti ini. Ini ya. Kita ukur arusnya, teman-teman. Ini resistornya yang tak jepit. Oke. Kalau mengukur arus, kita bisa pindahkan selektor ini ke yang 10A di sini, teman-teman. Nah, kita pindahkan dulu ke 10A. Probe merahnya, yang ini, kita pindah ke sini. Yang pengukur arus. Ini 10A sebelah sini ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita taruh sini. Oke. Nah, probe merah itu kita hubungkan ke bagian sumber dari baterai. Yang probe hitam ke resistor. Bentar. Ini sambil tak nyalakan ya. Nah, ini sudah tak aktifkan. Probe hitamnya kita hubungkan ke resistor. Di sebelah sini. Nggak kelihatan ya. Nah, itu. Bisa teman-teman lihat. Dia dapatnya sekitar 0,2 ampere, teman-teman. Oh, enggak, deng. Dia turun. Oh, ini 0,21 ampere atau 210 mili ampere, teman-teman. 210 mili ampere. Soalnya apa? Nilai resistor yang kita pakai ini nilainya di atas nilai perhitungan yang kita hitung tadi, yaitu kan tadi kan 1,33, teman-teman. Nah, 1,33. Sedangkan yang di sini kita pakai 2,2 ohm, dapatnya 210 mili ampere. Nah, terus kalau kita ganti nilai resistornya pakai yang 3,3 ohm, yang tunggal seperti ini. Kita pasang dulu, kita pasang lagi. Ini kalau videonya kepanjangan, saya minta maaf, teman-teman ya. Soalnya saya berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin. Kalau mau disingkat-singkat juga susah sih. Oke. Ini seperti ini, kita pasang lagi. Nah, oke. Oke, ini positifnya di sini yang probe merah, yang probe hitam di sini. Oke, dia turun arusnya jadi 0,19 atau 0,18 ampere. Ya. Nih, jadi bisa teman-teman ambil kesimpulan di sini. Bisa teman-teman ambil kesimpulan, kalau kita gunakan nilai resistansi atau resistor yang semakin besar, maka arusnya dia akan semakin turun, teman-teman.
harusnya akan semakin kecil. Dan itu selaras dengan hukum Ohm ya. Kalau teman-teman cari di Google hukum Ohm, semakin besar nilai resistor yang kita pakai, maka arus yang akan melewati suatu rangkaian dia akan semakin kecil, teman-teman, atau menurun. Sebaliknya, kalau kita pakai yang nilainya lebih kecil, resistansinya atau resistornya, maka arus yang akan melewati suatu rangkaian tersebut dia akan naik, teman-teman. Oke, ini yang 3,3. Dan kita lihat juga dari intensitas cahayanya. Ini saya tadi lupa menyebutkan, lebih terang yang 2,2 daripada yang 3,3. Dia agak lebih redup, teman-teman. Oke, terus kita pakai yang ini 3,3 ohm 2 biji. Kita paralel, ini dapatnya kan 1,65, sekitar 1,65 ohm. Jadi kita akan coba solder dulu nih, bentar solder. Kita solder dulu. Nah, oke. Kita potong biar lebih rapi. Wih, ngeblur. Oke, sudah tak potong, kita solder ke sini. Oke, kita coba pasang lagi. Nah, apa pus? Kucing saya panggil-panggil, teman-teman. Oke, ini ya. Yang probe hitam di sebelah sini. Nggak kelihatan ya. Nah, probe hitam di sini, probe merah di sini. Nah, dia naik ya harusnya ya. Jadi 0,25 atau 250 mili ampere, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita pegang belakangnya, nggak terlalu panas. Di datasheetnya juga yang saya dapatkan di deskripsi dari toko online tersebut tidak menjelaskan kemampuannya sampai berapa derajat Celcius, teman-teman, dan bisa mampu menahan panas. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi nilai resistor inilah yang saya pakai di video sebelumnya yang LED HPL 3 watt warna kuning pakai dimmer itu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya pakai yang ini karena nilainya selain mendekati perhitungan, terus dari segi cahaya juga sudah oke, arusnya juga tidak terlalu besar, sehingga bisa menambah memperirit dari baterai juga, teman-teman. Ini dari tegangan baterai. Terus kalau kita pakai yang ini 10 ohm sama 7,5, kita pakai yang 7,5 dulu. Nah, kalau ini kotak ya, yang 5 watt seperti ini biasanya resistor kapur atau resistor kotak seperti ini ya. Itu nilainya 7,5 ohm. Jauh banget dari perhitungan. Nah, harusnya turun jadi 0,13 ampere atau 130 mili ampere. Dan dari segi cahaya juga intensitas kecerahannya menurun. Nih, oke ya. Kita ganti yang 10 ohm 2 watt. Nah, di sini saya suka banget pakai yang 2 watt semua, teman-teman ya, resistornya ya. Soalnya ya itu berdasarkan perhitungan juga di atas dari perhitungan tadi kan 0,7. Nah, kita bisa pakai yang 1 watt. Nah, karena di daerah saya itu agak susah nyari yang 1 watt, adanya yang 2 watt, ya udah. Saya pakai yang ada yaitu yang 2 watt. Teman-teman kalau mau pakai yang 1 watt juga nggak masalah, bisa pesan online. Nah, ini turun lagi jadi 0,11 atau 110 mili ampere. Oke ya, jadi seperti ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sekiranya masih bertanya, Mas, kalau resistornya saya naikkan apa yang terjadi? Kalau nilai resistornya saya turunkan apa yang terjadi?
Mas, kalau nilai resistor yang dicari nggak ada gimana? Nah, teman-teman bisa lakukan yang pertama, kalau ini ya, kita naikkan atau kita turunkan nilai resistornya, teman-teman sudah bisa lihat, semakin besar nilai resistor yang kita gunakan, maka arus yang dihasilkan tadi, dia akan semakin menurun, teman-teman. Intensitas cahayanya pun juga akan semakin menurun, karena dia berada di bawah dari arus kerjanya. Terus sebaliknya, kalau nilai resistornya kita kecilkan atau mendekati perhitungan, maka arusnya dia akan semakin besar, teman-teman, atau semakin mendekati dari nilai arus kerjanya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Fungsinya resistor ini untuk membatasi atau menyesuaikan dari tegangan dan arus kerja LED-nya ini, teman-teman. Dari sumber tegangan yang kita pakai. Mas, kalau nggak pakai resistor gimana? Bisa. Bisa. Teman-teman harus menyesuaikan dengan tegangan kerjanya, yaitu 3,2 sampai 3,4 volt. Jadi teman-teman cari baterai yang nilai tegangannya sekitar 3,2 sampai 3,4 volt, teman-teman. Nggak boleh lebih. Kalau lebih ya bisa dia bertahan, cuma dia nggak bakal awet, teman-teman, karena arus yang masuk akan besar, teman-teman ya. Jadi dia bisa menyebabkan panas berlebih di LED-nya. Seperti itu. Terus biasanya ada yang tanya lagi, Mas, kalau LED-nya lebih dari satu gimana? Resistornya gimana? Nah, kalau LED-nya lebih dari satu, misalnya 2 biji atau 3 biji, itu saya biasanya beri resistor di masing-masing LED-nya, teman-teman. Itu berdasarkan saya coba-coba dari pengalaman saya sebelum-sebelumnya. Misalnya kalau dua LED, ada 2 LED nih 2 LED. Ini dapat satu resistor, ini juga dapat satu resistor, teman-teman. Atau kalau misalnya kita pakai yang paralel tadi, yang satu dapat resistor seperti ini, yang satu juga dapat resistor yang kita paralel tadi, teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman ada pendapat lain, monggo bisa disampaikan di kolom komentar ya, sama-sama belajar lah. Jadi biar yang masih awam itu bisa lebih tahu, teman-teman. Oh, ternyata untuk supply setiap LED itu ada perhitungannya masing-masing supaya tegangan yang kita gunakan itu bisa lebih pas, nggak berlebih dan nggak kurang. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Oke, mungkin videonya seperti ini udah hampir 30 menit, teman-teman. Mungkin videonya nggak saya edit. Ya, mudah-mudahan bisa jelas teman-teman tonton. Ini saya berusaha untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Jangan lupa support terus channel Wahyu Agung Bagus P, teknisi amatir ya. Terus di-share juga ke yang lainnya supaya yang lainnya juga bisa tahu. Dan jangan lupa kunjungi toko saya di deskripsi, teman-teman ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya minta maaf kalau kepanjangan banget, ini videonya kepanjangan banget. Dan mungkin menghabiskan kuota teman-teman, saya minta maaf. Oke, disambung lain waktu lagi. Ya, saya teknisi amatir, Wahyu Agung Bagus P, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.